Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Mercu Buana, jurusan Marketing Komunikasi dan Periklanan. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya di tugas besar 2 mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, langsung saja. Untuk jurnal pendidikan kewarganegaraan yang saya akan review di sini ada judulnya Implementasi Nilai Karakter Toleransi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, disusun oleh Dinar Yuliani, Putri Nura Isnaini, Syifaun Nafisyah, Dini Anggraini Dewi, Yayan Puri Purnama di Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Lanjut, nah ini pembahasannya ada 3 pokok pembahasan di pokok pikiran jurnal, mencakup latar belakang, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Untuk pembahasan kedua yaitu oleh penulis, yakni ada 3 poin juga: identitas nasional, parameter identitas nasional, dan pembahasan oleh penulis. Untuk kesimpulan dan saran saya sampaikan di akhir sesi. Nah, untuk pokok pikiran jurnal sendiri ini yang saya temukan, yang telah saya ringkas. Jadi latar belakang masalah buatnya jurnal ini, yakni pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di jenjang pendidikan formal tentu. Berbicara mengenai persatuan dan kesatuan tidak mungkin melepaskan nilai karakter dari toleransi itu sendiri. Toleransi adalah kunci untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kemajemukan yang ada gitu. Namun terkadang masih banyak ditemukan di luar sana siswa yang belum memiliki nilai toleransi. Maka begitu di sini pembelajaran PKN harus bisa membentuk siswa yang memiliki sikap atau karakter toleransi agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari skala yang paling kecil, yakni skala lingkungan. Oke, untuk tujuan penelitian di jurnal ini yang saya temui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai karakter toleransi secara tersirat dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bernyanyi lagu nasional, berdoa, mengajarkan bagaimana menyikapi perbedaan dan yang lain sebagainya. Hal tersebut terdapat di dalam pembelajaran PKN di SD Baranang Siang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode pengamatan teknik pengumpulan data wawancara. Baik, ini untuk hasil penelitiannya, yakni ada pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Terdapat 3 poin utama dalam penelitian ini, yaitu implementasi nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, lalu faktor pendukung dalam implementasi nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan faktor penghambat dalam implementasi nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini ada faktor implementasinya. Jadi pada pembelajaran PKN di SD dilakukan secara integritas ke dalam pembelajaran tematik, pembelajaran mengenai keberagaman dan toleransi dipelajari secara menyatu ke dalam pembelajaran tematik. Secara khusus, keberagaman dan nilai toleransi ada dipelajari di sekolah dasar di tingkat 5. Pada hasil penelitian yang dilakukan, salah satu guru di SD Baranang Siang ini mengemukakan bahwa cara untuk mengenalkan keberagaman di Indonesia adalah ketika mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu-lagu daerah, lagu-lagu kebangsaan bersama seperti Satu Nusa Satu Bangsa atau dari Sabang sampai Merauke begitu. Di lingkungan sekolah, toleransi menjadi salah satu aspek penting yang mendasar untuk ditanamkan kepada siswa. Kepedulian antar siswa juga merupakan hasil dari penerapan toleransi di lingkungan sekitarnya. Oke, dan ini faktor pendukungnya. Cara menerapkan karakter toleransi bagi siswa memang cukup sulit, apalagi di saat pembelajaran daring seperti ini, karena tidak saling berinteraksi secara langsung. Di pembelajaran daring seperti ini, guru lebih menonjolkan karakter kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab ketika siswa mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, siswa SDN Baranang Siang juga sudah terbiasa dengan adanya perbedaan suku dan agama yang menjadikan nilai-nilai karakter toleransi sekolah ini sangat tinggi. Namun, jika ada yang keluar jalur bertoleransi, jadi maka guru langsung memberi pengertian kepada siswa tersebut untuk sehingga permasalahan tersebut terselesaikan gitu. Dan adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diintegrasikan pada tematik ini, siswa SDN Baranang Siang sudah mampu menjalankan kehidupan yang bertoleran dengan teman-teman. Dan ini ada faktor penghambatnya. Adapun yang menjadi penghambat dalam implementasi ini, toleransi dalam pembelajaran adalah
adanya sekat gender di antara siswa. Jadi dalam penelitian yang dilakukan, siswa masih sedikit kurang mampu bersosialisasi dengan baik kepada lawan jenisnya. Siswa terlihat enggan jika harus bersama-sama dengan lawan jenisnya ketika dalam pembelajaran kelompok ataupun dalam ketika bermain gitu. Nah, ini yang saya sorot di sini ada identitas nasional. Jadi pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupan. Dan parameter identitas nasional di sini ada bagi bangsa Indonesia, pengertian parameter identitas nasional tidak merujuk hanya pada individu, adat istiadat atau tata laku, tetapi berlaku pula kepada suatu kelompok di Indonesia. Jadi sebagai suatu bangsa yang majemuk, maka kemajemukan itu merupakan unsur-unsur untuk parameter membentuk identitas yang melekat dan diikat oleh kesamaan-kesamaan yang terdapat pada segenap warganya. Unsur pembentukan identitas nasional Indonesia berdasarkan ukuran parameter sosiologi adalah suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa maupun fisik seperti kondisi geografis. Oke, ini identitas nasional dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi dalam penelitian di atas, pendidikan kewarganegaraan yang diaplikasikan pada pendidikan sekolah dasar merupakan salah satu contoh pengenalan identitas bangsa Indonesia. Jadi dalam pembelajaran siswa-siswi diajarkan mengenai pemahaman sikap, norma, adat istiadat, kebudayaan baik dalam pembelajaran tatap muka maupun daring. Gitu. Dan ini kesimpulan yang dapat saya ambil dari review jurnal kali ini adalah pendidikan kewarganegaraan sangat penting dilakukan baik dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Karena khususnya pada tingkat mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan memiliki urgensi agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Baik, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.